Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Sundari Samsul dengan NIM 0220220005, Prodi D3 Kebidanan, semester 4, Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo. Tugas mata kuliah Kesehatan Masyarakat, dosen pengampu Ibu Hermawati Hamalding SKM MKes. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul preeklamsia. Apa sih itu preeklamsia? Preeklamsia adalah komplikasi kehamilan yang serius yang ditandai dengan adanya tekanan darah tinggi dan adanya protein dalam urin setelah usia kehamilan 20 minggu. Kondisi ini dapat membahayakan ibu dan janin jika tidak ditangani dengan tepat. Nah, selanjutnya apa faktor risiko preeklamsia? Yang pertama, ada primipara atau kehamilan pertama. Yang kedua, ada riwayat preeklamsia sebelumnya. Yang ketiga, ada kehamilan kembar. Yang keempat, ada obesitas. Yang kelima, ada diabetes gestasional. Yang keenam, ada hipertensi kronis. Dan yang ketujuh, ada penyakit ginjal. Selanjutnya, apa sih tanda dan gejala preeklamsia? Yang pertama itu ada tekanan darah tinggi. Yang kedua ada proteinuria atau protein dalam urin. Yang ketiga ada pembekakan ödem atau terutama pada wajah, tangan, dan kaki, serta sakit kepala, mual, muntah, penglihatan kabur, nyeri pada perut atas. Selanjutnya yaitu pencegahan preeklamsia. Yang pertama, menjaga berat badan ideal. Yang kedua, mengontrol tekanan darah. Yang ketiga, mengonsumsi makanan sehat. Dan yang keempat, melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Selanjutnya yaitu 5 tingkatan pencegahan preeklamsia. Yang pertama, pencegahan primer, yaitu meningkatkan kesadaran, edukasi kepada masyarakat luas, khususnya wanita usia subur tentang preeklamsia. Promosi gaya hidup sehat, seperti mendorong pola makan seimbang, berolahraga teratur, dan menjaga berat badan ideal. Selanjutnya ada suplementasi, pemberian suplemen kalsium dosis rendah 1000 mg per hari pada wanita hamil berisiko tinggi preeklamsia. Yang kedua ada pencegahan sekunder, identifikasi dini faktor resiko. Pada pemeriksaan kehamilan awal, screening faktor risiko preeklamsia seperti riwayat preeklamsia sebelumnya, riwayat keluarga preeklamsia kehamilan kembar, diabetes gestasional, hipertensi kronis, dan obesitas. Pemeriksaan kehamilan rutin, melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan dengan fokus pada pengukuran tekanan darah, pemeriksaan proteinuria, dan pemantauan berat badan. Intervensi dini pada ibu hamil dengan resiko tinggi preeklamsia, pertimbangan pemberian aspirin dosis rendah 150 mg per hari mulai dari minggu ke-12 kehamilan. Yang ketiga ada pencegahan tersier, penata laksanaan preeklamsia. Pengobatan preeklamsia disesuaikan dengan tingkat keparahannya, mulai dari observasi ketat, pemberian obat antihipertensi, sehingga persalinan dini jika diperlukan. Pemantauan ibu dan bayi, pemantauan ketat kondisi ibu dan bayi selama kehamilan dan setelah persalinan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Dukungan psikologis. Yang keempat ada pencegahan kuarter, seperti penelitian, melakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami penyebab pasti preeklamsia dan mengembangkan strategis pencegahan yang lebih efektif. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan, meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kemampuan dalam deteksi dini, diagnosis, dan penanganan preeklamsia. Kebijakan dan advokasi, mendorong kebijakan dan advokasi untuk meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi ibu hamil, khususnya yang berisiko tinggi preeklamsia. Yang kelima ada pencegahan kuintas, penelitian epidemiologi, melakukan penelitian epidemiologi untuk mengidentifikasi faktor risiko preeklamsia di populasi tertentu dan mengembangkan intervensi pencegahan yang tepat. Intervensi gizi, pengembangan teknologi, mengembangkan teknologi baru untuk deteksi dini dan pemantauan preeklamsia. Selanjutnya yaitu ada data preeklamsia di Indonesia.
angka kematian ibu atau AKI akibat preeklamsia di Indonesia pada tahun 2021 adalah 16,4 per 100 kelahiran hidup. Prevalensi preeklamsia di rumah sakit rujukan di Indonesia berkisar antara 5–10%. Preeklamsia merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu dan bayi di Indonesia. Sekian paparan materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.